Assalamualaikum. Halo teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang kisah asal mula Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Oke teman-teman, mari kita simak ceritanya. Let's go! Alkisah, hiduplah seorang pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran di tanah Jawa yang bernama Prabu Siliwangi yang keenam. Ia dikenal akan wataknya yang arif, bijaksana, dan pemberani. Karena keberaniannya, ia sering berburu tanpa ditemani para pengawalnya. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi sedang berburu hewan di hutan belantara. Tanpa disadari, ia telah masuk ke jantung hutan yang cukup dalam karena keasikannya berburu. Siang pun berganti menjadi malam. Ketika bersiap untuk kembali ke kerajaannya, ia mulai kebingungan. Prabu Siliwangi tak tahu dia berada di mana. Setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar, ia akhirnya kelelahan dan istirahatlah sejenak. Tiba-tiba seorang perempuan berparas jelita menampakkan diri di hadapannya Prabu Siliwangi. Mata Baginda Raja pun berbinar penuh harap menanti bantuan yang akan datang. Ia sengaja meminta bantuan kepada perempuan itu untuk menunjukkan jalan keluar. Perempuan itu pun terdiam. Perempuan itu pun terdiam sebentar, lalu berkata bahwa ia akan membantunya. Asalkan Prabu Siliwangi mampu memenuhi satu syarat saja. Syaratnya adalah sang Baginda Raja harus tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Prabu Siliwangi termenung sesaat untuk menimbang keputusannya. Ia merasa bahwa tak ruginya berkorban sedikit untuk dapat kembali ke kerajaannya. Akhirnya, ia pun menyetujui persyaratan tersebut. Keduanya pulang ke rumah perempuan misterius tersebut. Yang tak disangka-sangka, terlihat megah bak sebuah istana. Namun, saat ditanya tentang asal-usulnya, perempuan tersebut menolak. Tidak mau menjawab. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi yang belum memiliki permaisuri mulai merasa nyaman hidup bersama perempuan yang misterius itu. Bahkan, perlahan ia mulai jatuh hati dan berniat untuk menikahinya. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia untuk sesaat. Tanpa terasa, siang malam silih berganti. Prabu Siliwangi akhirnya tinggal lebih lama dari yang direncanakannya. Ia kemudian teringat bahwa ia telah terlalu lama meninggalkan rakyatnya di sana. Ia harus segera kembali ke kerajaannya. Karena rakyatnya membutuhkannya seorang pemimpin. Sang istri mengizinkan Prabu Siliwangi untuk kembali, serta mengutus pasukannya untuk mengantarkannya suaminya kembali ke Pakuan Pajajaran.
Sesampainya di sana, Prabu Siliwangi disambut dengan gembira oleh rakyat Pakuan Pajajaran. Selama ini mereka mengira bahwa sang pemimpin telah lama meninggal. Kemudian ia kembali menjalankan tugasnya. Tugasnya sebagai raja seperti biasanya. Hari pun berubah menjadi bulan. Ia begitu sibuk menyelesaikan pekerjaan hingga perlahan mulai melupakan istrinya yang di sana. Dan pada suatu malam, ketika sang raja tengah tertidur pulas, terdengarlah suara tangisan bayi di luar. Prabu Siliwangi mendekati suara itu dan terkejut menemukan bahwa suara tersebut benar-benar berasal dari seorang bayi. Ia segera menggendong dan menenangkannya. Sembari kebingungan, tiba-tiba muncullah kabut asap dan cahaya di depan Prabu Siliwangi yang diikuti kemunculannya sosok perempuan. Ternyata perempuan itu adalah istri tercintanya. Istri tercinta yang membawa kabar bahwa bayi perempuan adalah buah cinta mereka berdua. Dia datang menghadap raja untuk menitipkan putrinya dan memohon agar raja merawatnya layaknya seperti manusia. Mendengar perkataan sang istri, Prabu Siliwangi meminta penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan merawat putrinya. Merawat putri mereka seperti orang manusia. Istrinya akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang siluman dan ratu penguasa hutan. Sang istri berharap agar Prabu Siliwangi membesarkan anaknya mereka, menjaganya, dan memberikan segala yang terbaik baginya. Sebelum sempat bertanya banyak, sosok sang istri lenyap di telan malam. Prabu Siliwangi membawa bayi tersebut ke dalam istana dan menemaninya Putri Kadita. Ia berjanji akan merawatnya sebaik mungkin. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang berbudi baik. Beberapa kali, kecantikan Putri Kadita mengingatkannya. Yang saya maksud mengingatkan kepada sang istri yang ia biasa sebut kinasih, yang berarti kesayangan. Tak jarang, Baginda Raja mengembara ke hutan untuk mencari istana, tempat yang ia pernah bermukim. Namun, berjuang sia-sia. Seiring bertambahnya usia, Prabu Siliwangi mulai khawatir karena tidak memiliki permaisuri dan anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya. Meski begitu, mencintai Putri Kadita, rakyat Pakuan Pajajaran tidak ingin dipimpin oleh seorang perempuan. Prabu Siliwangi lalu meminta izin kepada Putri Kadita untuk menikah lagi dengan harapan memiliki keturunan lelaki. Calon permaisurinya ada seorang putri bangsawan bernama Dewi Mutiara.
dicinta ulang pun tiba. Beberapa bulan setelah menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi laki-laki. Prabu Siliwangi, Dewi Mutiara, dan Putri Kadita hidup harmonis sebagai sebuah keluarga. Namun, semasa kehamilannya, Dewi Mutiara mulai menunjukkan perubahan sifat. Ia berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Ia juga memiliki sejumlah permintaan yang harus dituruti oleh Prabu Siliwangi demi kelancaran kehamilannya. Awalnya, permintaan Dewi Mutiara tak lebih dari sekedar makan mewah. Tetapi semakin hari, permintaan semakin aneh. Salah satunya adalah meminta agar Putri Kadita keluar dari istana Pakuan Pajajaran. Dewi Mutiara cemburu akan kasih sayang Prabu Siliwangi begitu besar kepada putrinya. Ia tak ingin kasih sayang sang raja berbagi untuknya dan anak lelakinya kelak. Mendengar permintaan istrinya, Prabu Siliwangi pun marah besar. Tentu saja hal itu tidak pernah terbesit di pikirannya. Terlebih lagi, karena ibu kandung dari Putri Kadita telah menitipkannya kepada Prabu Siliwangi. Tak berhasil, Dewi Mutiara mencari cara untuk menyingkirkan Putri Kadita dengan bantuan para dayang-dayangnya. Ia memanggil seorang dukun untuk menyihir sang putri. Malam harinya, Putri Kadita diserang rasa gatal luar biasa yang berubah menjadi kudis. Sekujur tubuh Putri Kadita dipenuhi nanah, bisul, serta aroma yang menyengat. Sang raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan sang putri. Hasilnya nihil. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Dewi Mutiara untuk mengasingkan Putri Kadita. Dewi Mutiara berkata bahwa jika dibiarkan, penyakit Putri Kadita akan menyebar luas ke seluruh kerajaan dan menjadi wabah yang sulit ditanggulangi. Merasa permintaan sang istri masuk akal, dengan berat hati Prabu Siliwangi mengasihkan putrinya, Putri Kadita. Putri Kadita yang putus asa pun akhirnya meninggalkan istana dan pergi tanpa arah ke dalam hutan yang belantara. Akhirnya, ia menemukan tempat untuk beristirahat dan bertapa, yaitu Gunung Kombang. Saat sedang bersemedi, ia mendengar sebuah bisikan di telinga. Suara yang mengaku sebagai ibunya itu menyuruh Putri Kadita pergi arah ke selatan.
Pakuan Pajajaran untuk mendapat kesembuhan. Ketika ditanya, kenapa sang ibu tidak menunjukkan diri? Suara itu memintanya untuk percaya saja. Dan akan ada saatnya bagi mereka untuk bertemu. Meski tak sepenuhnya yakin, Putri Kadita memilih untuk mengikuti patuah tersebut. Setelah berhari-hari berjalan dan mengembara, akhirnya ia tiba di pesisir pantai selatan. Sesampainya di sana, ia kembali mendengar bisikan gaib dari sang ibu yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke dalam laut yang berombak ganas dan menyatu dengan alam. Meski ketakutan, ia tetap berharap untuk bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Putri Kadita pun menyelam. Akhirnya menyelam dan membenamkan dirinya di dalam lautan. Seketika, seluruh kudis dan nanah pada tubuhnya hilang dalam sekejap. Selain itu, ia juga mendapatkan kesaktian yang sangat luar biasa yang memberinya kendali atas laut selatan. Mereka beruntung budi. Putri Kadita akhirnya memutuskan untuk menetap dan membangun kerajaan di bawah laut. Perlahan, Putri Kadita mengumpul ribuan pasukan. Pengikut setianya tidak didapatkan dengan sembarangan. Konon, banyak pangeran muda yang ingin mempersunting Putri Kadita. Tetapi ia memberi syarat kepada para kandidat untuk bertarung melawannya. Melawannya terlebih dahulu di tengah gelombang laut pantai selatan. Tentu saja, tak ada satupun pangeran yang mampu mengalahkan kesaktian sang putri. Para pangeran dan pasukannya yang takluk dalam pertarungan itu kemudian diangkat menjadi pengawal Putri Kadita. Selain itu, Nyi Roro Kidul juga berjasa besar membantu penduduk sekitar dalam hal kelautan sehingga dapat hidup sejahtera. Begitu juga dengan melindungi mereka dari bencana. Berkat jasa-jasa dan kesaktiannya, ia begitu dihormati oleh penduduk sekitarnya. Inilah asal-usul gelar Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul atau penguasa pantai selatan yang disematkan padanya. Dalam tradisi Jawa, gelar Nyi atau Nyai, Kanjeng, dan Gusti lazim digunakan untuk menyebut orang yang dihormati dan memiliki peran penting sebagai simbol kesatuan. Cerita rakyat Jawa Barat legenda Nyi Roro Kidul kaya akan pesan moral yang dapat dijadikan pedoman hidup.
Salah satu pesan penting yang dapat dipelajari adalah tentang pentingnya untuk selalu mengutamakan kebaikan. Bahkan ketika dihadapkan dengan perlakuan yang tidak adil. Sikap Putri Kadita yang tidak menyimpan dendam kepada ibu tirinya tersebut, Dewi Mutiara, dan bahkan rela meninggalkan istana Pakuan Pajajaran, menjadi teladan bagi kita untuk selalu teguh dalam kebaikan, bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Begitulah sepenggal kisah dari Ratu Nyi Roro Kidul atau Putri Kadita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.